Selamat pagi. Topik selanjutnya yaitu mengenai perpangkatan. Di sini sudah saya tulis judulnya. Untuk setiap A, B, M, dan N elemen bilangan bulat, saya tulis untuk setiap A, B, M, N elemen bilangan bulat, ya, berlaku. Misal ada perpangkatan A pangkat M, itu artinya A dikali A dikali A dikali A sebanyak M kali. Contohnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Ini yang dimaksud sebanyak 3 kali. Seperti itu. Lanjut mengenai sifat-sifat perpangkatan. Sifat perpangkatan. Masih lumayan. Sifat yang pertama, untuk bilangan bulat A pangkat M dikali A pangkat N, itu bilangan utamanya sama-sama A. Hasilnya sama dengan A pangkat M ditambah N. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkatnya dijumlahkan 3 ditambah 4 sehingga sama dengan 2 dipangkat 7. Seperti itu. Sifat yang kedua, ini perkalian. Yang kedua pembagian. Jika ada A pangkat M dibagi A pangkat N dibagi, maka pangkatnya dikurang, sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 2 seperti ini. Maka itu sama dengan 5 pangkatnya yang dikurang, sama dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Lanjut yang ketiga, sifat yang ketiga itu A pangkat M dipangkatin lagi. Jika bertemu soal seperti ini, maka antar pangkatnya itu dikali, dibedakan dengan yang satu, jangan tertukar. A pangkat M dikali M. Contohnya saya buat 5 pangkat 2 dipangkatin 3 lagi, itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3, hasilnya 5 pangkat 6. Seperti itu. Selanjutnya sifat keempat, untuk bilangan bulat pangkatnya itu negatif, maka untuk mengubahnya menjadi positif, kita buat 1 per A pangkat M. Contohnya 2 pangkat minus 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kalau diteruskan sama dengan 1 per 8. Diteruskan lagi 8 pangkat minus 1. Seperti itu. Yang kelima, sifat yang kelima, kalau dia berupa pecahan biasa, bilangan bulat A per B, ini pangkat M misal seperti ini. Ini bisa kita operasikan menjadi A pangkat M, lalu B pangkat M. Seperti itu. Contohnya 1 per 2, 1 per 2 pangkat 3, pangkat 5 misalnya, sama dengan 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Ini sama dengan 1 per 32. Bisa seperti itu. Lalu yang sifat ke-6 mengenai perpangkatan. Nih ada 2 bilangan bulat A kali B. Ini pangkat M.
Maka ini kita operasikan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 kali 5 pangkat 3. Ini sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3. Seperti itulah sifat-sifat perpangkatan. Setelah ini kita coba latihan soal mengenai perpangkatan. Latihan soal mengenai perpangkatan. Nilai dari 5 pangkat 2 pangkat 3 dibagi 5 pangkat 2 dipangkatin lagi 2. Penyelesaiannya, ini ada bilangan berpangkat dipangkatin lagi. Tadi saya sudah tulis sifat perpangkatan sifat yang ketiga. Maka 5 pangkat 2 itu dikali 3 dibagi 5 pangkat 2 kali 2. Seperti itu. Ini 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Jika sudah seperti ini, maka yang perlu kita lakukan hanya operasi pembagiannya lagi. Jika ada bilangan berpangkat dibagi, maka antar pangkat itu dikurang. 5 pangkat 6 dikurang 4. Dengan syarat bilangan utamanya sama ya, sama-sama 5 atau sama-sama 3. Dan seterusnya. Sama dengan 5 pangkat 2. Inilah jawabannya. Lanjut untuk contoh soal yang kedua. Nilai dari 81 pangkat 1/4 dikurang 8 pangkat 1/3 dikali 4 pangkat 3/2. Jadi pangkatnya itu berupa pecahan. Jawab. Yang pertama harus kita lakukan adalah 81, 8, dan 4 itu punya akar. Akarnya itu kita kaitkan dengan pangkatnya. Coba, 81 ini 81 memiliki nilai akar 4 kan? Atau seperti ini aja. 81 ini adalah 3 pangkat 4. 81 itu adalah 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9. Dikali 3, 27. Dikali 3, 81. 81 adalah 3 pangkat 4. Angkanya tetap ditulis 1/4. Seperti itu, dikurang. Nah, 8 itu akarnya berapa? Yang nanti berkaitan dengan angka 3. Itu aja sederhananya. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. 2, 4, 8. Pangkat 1/3 dikali 4 punya akar kan? Yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3/2. Sudah sampai sini. Setelah ini ingat operasi yang saya seperti ini, sifat kelima. Artinya 4 dikali 1/4 itu bisa kita operasikan. 3 dengan 1/3 bisa kita operasikan. 2 pangkat 2-nya dengan 3/2 juga bisa kita operasikan. Contoh 3, 4 dikali 1/4. Seperti itu ya. Dikurang 2 pangkat 3 dikali 1/3 dikali 2 pangkat 2 dikali 3/2. Oke? 4 dikali 1/4 sama dengan 1 kan? Dikurang 2 pangkat 3 dikali 1/3 itu juga 1 dikali 2 pangkat ini sama-sama dibagi 2 sisa 1 dibagi 2 sisa 1, maka tersisa di sini 2 pangkat 3. Karena ini pangkat 1 pangkat 1, maka pada matematika tidak perlu dituliskan. Maka 3 dikurang 2 dikali 8. 2 pangkat 3, 8. Selanjutnya, pada topik sebelumnya, ini berkaitan operasi campuran. Ada pengurangan, ada perkalian. Siapa yang lebih dulu kita operasikan? Tentu perkalian. Buat saja dalam kurung. Jadi 3 dikurang 16. 3 kurang 16 minus
13. Selesai. Oke, ini untuk contoh ketiga. Ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada bilangan bulat. Oke, untuk menyelesaikan ini, yang pertama kita lakukan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Menjadi 1, 2/3. 3 dikali 1, 3 ditambah 2, 5. 5/3. Pangkatnya tetap ditulis. Ditambah 4/9. Dikurang 2. Gitu ya. Ini pecahan dalam kurung berpangkat, berarti 5-nya itu dipangkatkan 2, 3-nya pun dipangkatkan 2, menjadi 5/2 dikurang per 3/2 ditambah 4/9 dikurang 2. 5/2 25 per 3/2 9 ditambah 4/9 dikurang 2. 2 itu bisa kita ubah menjadi 18/9. 18 bagi 9 kan 2, kembali ke sini. Tujuannya diubah supaya penyebutnya sama. Kalau sudah penyebutnya sama, yang kita kerjakan menjadi sederhana. Tinggal menjumlahkan pembilangnya. 25 tambah 4, 29. Dikurang 18, 11/9. Selesai.